Kembali lagi kita beribadah di minggu yang pertama di bulan Juni, bertepatan juga dengan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kau menyertai kami, Kau masih memimpin kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh menikmati setiap berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Kau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Dia Tuhan yang sangat baik. Dia Allah yang rela mati buat setiap kita. Dia Yesus, Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Buat setiap kita, pengorbanannya yang sempurna membuat hidup kita ada sampai hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terus sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat hidup kita, dan baiklah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati. Bapa, Engkau setia Tuhan.
jiwaku aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari dengan pujian ini dari awal katakan, Bapa Engkau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dengan lembut katakan, Kau tunjukkan kasih. Kau menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Kau menyediakan yang Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan Kau sediakan dalam hidup kami, Tuhan. Kau setia. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi rema dan kekuatan buat hidup kami. Dan biarlah kami yang mendengarkan firman Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Kristus. Hari ini kita kembali di dalam ibadah yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, minggu yang lalu kita bersama-sama merayakan hari perayaan Pentakosta. Nah, apa hari Pentakosta itu? Dalam kitab Perjanjian Baru, hari Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus. Hari dicurahkannya Roh Kudus kepada 120 orang di lantai atas, lantai 2 sebuah rumah di Yerusalem. Nah, hari Pentakosta itu juga ditandai sebagai hari lahirnya gereja. Kenapa hari lahirnya gereja? Karena sebelum itu tidak ada gereja, yang ada bait Allah. Yang ada orang Yahudi di sinagoge. Tetapi setelah hari Pentakosta, orang-orang percaya mulai berkumpul di rumah-rumah, orang percaya juga mulai berkumpul di bait Allah. Sebab itu hari Pentakosta itu juga disebut hari lahirnya gereja. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Roh Kudus yang memenuhi orang percaya ini, kemudian mereka itu berkumpul. Mereka itu bersekutu, mereka memecahkan roti, mereka belajar bersama-sama firman Tuhan, ajaran rasul-rasul. Nah, itu sebabnya kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan gereja mula-mula. Jadi hari Pentakosta juga menandai hari lahirnya gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sebagai lanjutan daripada Pentakosta tersebut, apa yang terjadi. Mari saya ajak membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini orang-orang yang mendengar khotbah Petrus di Yerusalem. Berikutnya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Judul renungan firman Tuhan hari ini atau temanya adalah Tuhan menambah jumlah orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Siapa mereka ini? Apakah mereka anggota gereja, anggota sinode? Bukan. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi yang jelas mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ini karya Tuhan. Perhatikan di sini disebut Tuhan yang menambah. Ini karya Tuhan, bukan karya manusia. Bukan karya hamba Tuhan, bukan karya rasul-rasul, bukan karya siapapun juga, nabi-nabi, tidak. Tapi Tuhan yang menambah. Nah, kenapa demikian? Karena kita harus mengerti gereja itu adalah milik Tuhan. Gereja jemaat itu adalah milik Tuhan. Pelayan itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, mari kita baca juga di dalam
Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Ini bicara tentang eklesia. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata jemaat itu eklesia. Kata jemaat itu bicara tentang orang-orang yang dipanggil keluar, orang-orang percaya. Kata eklesia itu jemaat. Ya, Bapak Saudara, ini perhatikan di sini ditulis jemaatku, punya huruf besar. Ya, jadi ini milik Tuhan, bukan milik gereja, bukan milik sinode, bukan milik siapa-siapa, tapi milik Tuhan. Sebab itu sering saya katakan jemaat ini adalah tubuh Kristus. Karena yang di atas kepala tubuh Kristus, yang di atas tubuh Kristus itu adalah Kristus, ya, sebagai kepala. Jadi Tuhan yang mengerjakannya. Nah, namun demikian Bapak Saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak bekerja sendirian. Tuhan tidak bekerja Tuhan sendiri yang mengerjakannya, maksud saya, ya. Karena Tuhan mengerjakannya lewat orang-orang percaya. Lewat siapa? Orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, lewat orang-orang yang sudah dibaptis, lewat orang-orang yang sudah percaya. Perhatikan, saya baca ayat yang Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Siapa mereka itu? Yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus ini yang mendengar khotbah Petrus yang kemudian dibaptis, yang menjadi percaya, ini adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka ini dipakai oleh Tuhan. Mereka ini menjadi alat Tuhan untuk menambah jumlah orang-orang yang percaya. Tapi pada dasarnya Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Nah, Bapak Saudara, jadi mari kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Dikatakan di sana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 3 kalimat di sini yang ingin saya tekankan. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul inilah, ya, yang menjadikan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang diselamatkan ini bertambah. Karena ada orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kemudian yang berikutnya, kalimat yang berikutnya adalah persekutuan. Mereka bersekutu menjadi satu. Kata persekutuan itu koinonia, menjadi satu. Ya, lah kata yang ketiga, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 3 hal ini, pengajaran rasul-rasul, yang kedua persekutuan, dan yang ketiga berdoa. Ini Bapak Saudara sebagai bentuk transformasi, sebagai bentuk pembaruan akibat mereka orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Bapak Saudara, orang-orang percaya, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel beribadah hanya di bait Allah. Perhatikan ibadah mereka bagaimana? Mereka hanya memberikan persembahan. Memang ada pujian sejak Daud menjadi raja. Daud membentuk orang-orang Lewi, mengajar orang-orang Lewi untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Ada penunggu itu, ada mereka dibagi tugas. Salah satunya memuji Tuhan. Tetapi pengajaran rasul-rasul belum ada, pengajaran firman Tuhan belum ada. Tapi sekarang dengan lahirnya gereja, dengan mereka dipenuhi Roh Kudus, maka mulailah pengajaran rasul-rasul. Firman Tuhan diajarkan, diberitakan. Kalau tadinya cuma diberitakan, tapi sekarang diajarkan, ya. Dan mereka bertekun dalam pengajaran. Artinya firman Tuhan itu diteliti, diajarkan, diajarkan dengan lebih teliti lagi, ya. Dan persekutuan. Yang ketiga, mereka berkumpul berdoa. Tadinya siapa yang berdoa kalau di bait Allah? Hanya imam. Tapi orang percaya cuma jadi penonton. Ya, jemaat hanya jadi penonton, hanya ikut. Tetapi sekarang mereka berdoa bersama. 3 hal ini yang saya sebut dengan must have. Ini sebagai bentuk pembaharuan, sebagai bentuk transformasi yang terjadi di antara orang percaya karena mereka dipenuhi Roh Kudus. Sebelumnya bagaimana? Enggak. Ya, tapi sekarang ada transformasi. Ini yang saya sebutkan tanggal 3 Mei yang lalu, dalam ibadah 3 Mei yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena ada
perubahan, ada transformasi. Ya, kalau dalam 2 minggu yang lalu orang-orang yang dibuang di Babel, yang mereka diberikan roh baru, mereka diberikan hati yang baru, hati yang taat. Kalau tadinya biasanya mereka beribadah itu cuma karena kebiasaan, karena adat, lalu mereka ketika di tanah Babel mereka rindu. Nah ini ya perubahan dari diri mereka. Kalau reformasi itu perubahan bentuk dari luar. Kalau strukturisasi itu perubahan ditata dari dalam. Tetapi transformasi ini perubahan dari dalam, dari hati. Rohnya diperbarui, hatinya diperbarui, hati yang keras dilalukan diganti dengan hati yang taat. Nah, mereka menjadi taat, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bersekutu, mereka berdoa. Ya, doa ini kenapa mereka berdoa? Lihat, ya, tadi saya katakan di depan bahwa penambahan jumlah orang percaya ini Tuhan yang mengerjakannya. Mari saya baca Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Banyak orang percaya tidak mengerti bagaimana berdoa. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus membantu kita. Ya, Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saya katakan penambahan jumlah orang-orang yang diselamatkan ini Tuhan yang mengerjakannya. Lewat apa? Roh Kudus. Ya, Roh mengerjakannya lewat orang-orang yang bertobat, lewat orang-orang yang percaya. Lihat, mereka berdoa. Saya percaya kita kadang-kadang nggak mengerti harus berdoa apa. Tapi kalau Roh Kudus dalam hidup kita, kita kan berdoa dengan sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan ayat 27 mengatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan, sesuai dengan kehendak Allah. Saya mengingatkan kembali tentang khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Kehendak Allah bagi orang percaya itu apa? Supaya orang diselamatkan, bukan orang dihukum, bukan orang dibinasakan. Orang berdosa binasakan, tapi orang diselamatkan. Nah, ini kehendak Allah. Sebab itu ketika orang percaya berkumpul berdoa, apa mereka berdoa agar mereka diberkati? Ya boleh-boleh saja. Agar mereka bisnis mereka diperluas, diperbanyak, daerah mereka diperluas, boleh-boleh saja. Tapi saya percaya kehendak Allah, kalau mereka berdoa sesuai dengan kehendak Allah adalah supaya banyak orang, semakin banyak orang yang diselamatkan. Ya, jadi 3 hal ini must have saya katakan. Gereja harus ada 3 hal ini, yaitu pengajaran rasul-rasul, persekutuan, dan berdoa. Kalau tidak ada ini bukan gereja namanya. Ya, jadi ini yang pertama, must have. Yang kedua berikutnya Bapak Ibu Saudara, saling mengasihi. Kalau yang pertama tadi terjadi transformasi, saya lupa mengatakannya. Terjadi transformasi. Yang kedua, terjadi saling mengasihi. Roh Kudus memampukan mereka untuk saling mengasihi. Perhatikan ayat 44 dan 45. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Lihat di sini. Orang-orang percaya tadi yang terdiri dari berbagai macam. Ada pedagang, ada petani, ada nelayan, ada juga berbagai profesi yang lain. Mungkin ada pegawai negeri, mungkin ada prajurit. Dari bermacam-macam latar belakang. Profesi, latar belakang sosial dan sebagainya. Berbagai-bagai suku bangsa juga. Ini pasti berbeda-beda. Tapi sekarang mereka apa? Bersatu. Ya, dikatakan kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Lalu mereka saling berbagi, ya, membagi-bagi sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara ada kesehatian, ada sejiwa di antara mereka, ya, masing-masing tidak mementingkan golongan sendiri, kepentingan sendiri. Nah, ini ya, sebab itu saya katakan Roh Kudus memampukan mereka untuk saling mengasihi. Saling mengasihi, ketika terjadi saling mengasihi, ini perbedaan-perbedaan dilalukan, perbedaan-perbedaan tidak batasan-batasan dilenyapkan. Seolah-olah tidak ada batasan lagi. Kenapa?
karena Roh Kudus yang mempersatukan mereka. Bab itu saya ajak Bapak Ibu membaca seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi, Filipi pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Orang-orang percaya yang mendengar khotbah Petrus bertobat, mereka dibaptis, lalu mereka sekarang berubah. Mereka sekarang sehati sepikir, walaupun berbeda suku bangsa, walaupun berbeda profesi, walaupun kasta sosialnya mereka berbeda. Satu sepikir, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang terjadi pada jemaat mula-mula. Ini yang terjadi pada orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka bertransformasi, ya. Mereka sehati, sepikir, sejiwa, saling mengasihi. Nah, Bapak Saudara, yang kedua ini adalah should have. Seharusnya ada. Kalau yang pertama masih harus ada. Tapi yang kedua ini should have. Kalau tidak ada, tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi kalau tidak ada, kurang. Jadi harus ada. Nah, jadi Bapak Saudara, ini ya. Berikutnya yang ketiga, ayat 43, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43. Saya baca, demikian firman Tuhan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ada dua kata, banyak mujizat dan tanda. Bapak bisa yang kasih Tuhan, ya. Mereka, Roh Kudus memampukan mereka untuk menikmati mujizat. Kalau yang pertama, Roh Kudus memampukan mereka bertransformasi. Yang kedua, Roh Kudus memampukan mereka saling mengasihi, saling berbagi. Maka yang ketiga, Roh Kudus memampukan mereka untuk menikmati mujizat, menikmati kuasa Allah. Perhatikan di sini mereka ketakutan. Takut sini bukan berarti mereka takut kepada orang-orang percaya, enggak. Tapi mereka taat firman Tuhan. Mereka melakukan firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan takut akan Tuhan itu adalah mentaati firman Tuhan. Ya. Lalu akibatnya apa? Terjadi banyak mujizat dan tanda. Sakit disembuhkan, orang kersakun roh jahat, roh jahatnya diusir, dilenyapkan. Ya, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang pincang melompat, ya. Dan banyak lagi tanda mujizat ya terjadi. Bapak Saudara, mungkin Bapak Saudara bertanya, loh kenapa sekarang tidak ada? Bukan tidak ada, ada. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya malah, loh 2 minggu yang lalu Pak Rudi malah jatuh, pingsan. Bapak Saudara, bagi saya pingsan itu bukan masalah. Ya, toh buktinya toh Tuhan masih izinkan saya untuk melayani. Tuhan masih izinkan saya beraktivitas. Lihat, bukan saya minta maaf, saya harus mengatakan ini, ya. Bukan saya menyombongkan diri, tapi berapa banyak orang yang jatuh pingsan, stroke misalnya, karena stroke jatuh, kemudian lihat akibatnya. Ya, bukan saya membandingkan, tapi saya ingin mengatakan bahwa mujizat itu di dalam hidup saya. Saya jatuh pingsan itu bukan cuma sekali kemarin, 2 minggu yang lalu, 5 kali. Yang kemarin itu yang terakhir, 2 minggu yang lalu itu terakhir. Ya, dan saya berharap tidak lagi. Tetapi apa yang terjadi pada saya? Saya masih tetap beraktivitas, saya bisa melakukan ini. Dan bagi saya, mujizat yang terbesar dari hidup saya bukan sembuh dari sakit. Mujizat yang terbesar bagi saya adalah saya sudah diselamatkan. Nama saya tertulis dalam kerajaan surga, dan saya percaya itu. Bagi saya jatuh itu untuk apa? Mungkin bagi keluarga saya, mungkin bagi teman-teman yang menuntut saya, jemaat yang selalu menuntut saya, Pak Rudi sebagai manusia harus begini, harus melakukan ini dan sebagainya. Loh, saya ini manusia terbatas, dituntut bagaimana juga, saya nggak mampu karena saya punya keterbatasan. Buktinya saya jatuh, pingsan. Nah,
Mungkin ini sebagai tanda kepada jemaat yang lain yang selalu menuntut saya untuk melakukan ini, itu, dan sebagainya. Harus bertindak ini, itu, dan sebagainya. Atau mungkin juga bagi keluarga saya, agar mereka lebih lagi melayani Tuhan, lebih lagi bertobat. Mereka tidak menggantungkan diri pada saya saja. Ya, karena saya terbatas, saya punya keterbatasan. Kalau sekarang masih diizinkan Tuhan untuk melayani, puji Tuhan. Atau mungkin juga bagi yang lain, bagi teman-teman pelayan yang lain. Jangan cuma mengandalkan saya. Mereka juga harus menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, siap untuk dipakai Tuhan. Ini bagi saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi saya, nah sekarang ini bagi saya ingin katakan apa? Ya, mujizat, tanda-tanda itu bukan must have, bukan juga should to have, tapi justru nice have. Kenapa? Ini bukan yang utama. Yang utama itu jiwanya diselamatkan. Sebab itu Tuhan menambahkan dengan jiwa-jiwa orang yang diselamatkan. Ya, should have itu seharusnya ada. Kalau tidak ada kurang. Tapi nice have itu tidak harus ada. Lihat jemaat di Cina pada waktu mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi, jemaat gereja di bawah tanah, apa yang terjadi? Mungkin mereka tidak mengalami mujizat, tapi mereka bersekutu, mereka mengajarkan rasul-rasul, mereka berdoa bersama. Ya, ini bagi saya mujizat, tanda ini bukan yang utama. Yang utama adalah jiwa kita bisa diselamatkan. Ya, ini akibat, bukan yang utama. Karena firman Tuhan juga mengatakan demikian. Kalau Tuhan mau mengadakan mujizat bisa saja, Tuhan mau menyembuhkan bisa saja, Tuhan mau memberikan makan tiap hari bisa saja karena Tuhan berkuasa. Tetapi saya mau katakan tidak setiap hari Tuhan memberi makan. Tidak setiap hari Tuhan memberikan bagi-bagikan roti. 5.000 orang ya, 4.000 orang, 7.000 orang. Tapi itu dalam satu kesempatan, tidak selalu. Bahkan Tuhan Yesus saja ketika capek, kelelahan, Tuhan harus minta tolong wanita Samaria untuk menimba, untuk minta air. Apa Tuhan nggak bisa berbuat mujizat? Bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan itu karena itu bukan tujuan utama Tuhan Yesus. Tujuan utama Tuhan menyelamatkan jiwa. Jadi Bapak Saudara, ada 3 hal yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, pengajaran rasul-rasul, persekutuan, kemudian berdoa. Ini hal yang utama, ini harus ada. Yang kedua, yang should have. Apa itu? Berbagi kasih. Saya senang sekali GBS Yerusalem baru beberapa saat yang lalu mengadakan aksi Paskah, membagi bagian berkat kepada jemaat yang berkurangan. Tapi marilah, ini bukan cuma aksi Paskah. Ini seharusnya kalau tidak ada, tidak lengkap, ya, kurang. Harus ditambahkan dalam kehidupan orang percaya. Nah sekarang Bapak Saudara, mungkin kami sendiri kekurangan, kami sendiri tidak mendapat hasil. Bagaimana kami harus berbagi? Bagaimana kami harus bagi berkat kepada orang lain? Berbagi kasih itu tidak selalu bicara tentang sembako. Berbagi kasih itu tidak selalu duit. Berbagi kasih itu tidak selalu berupa benda. Tapi Bapak Saudara, dalam masa-masa pandemi ini mungkin ada keluarga-keluarga yang dalam kekurangan. Kita bisa berbagi kasih pada mereka. Kita bisa telepon mereka. Kita bisa memberikan membagikan renungan firman Tuhan kepada mereka. Bisa menelpon mereka, bisa menguatkan mereka. Ini berbagi kasih. Atau juga dengan cara-cara yang lain. Atau mendoakan mereka. Ini berbagi kasih. Saya senang Pak Andreas ya selalu menelpon keluarga-keluarga yang sakit, menguatkan, mengajak mereka berdoa. Demikian juga, ini bukan cuma tugas hamba Tuhan. Ini bukan juga tugas pendeta. Ini bukan juga pekerja-pekerja Injil. Tidak. Tapi tugas setiap orang percaya. Nah sekarang ini kesempatan. Ya. Memang kita tidak bisa berkumpul bersatu dalam pertemuan secara fisik, tapi kita bisa telepon mereka, kita bisa SMS mereka, kita bisa WA mereka, kita bisa chatting mereka, dan masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ini berbagi kasih, Bapak Saudara. Jadi itu yang kedua, ya, should have. Yang ketiga, memang nice have, nice have. Apa itu? Kalau yang pertama, kedua dikerjakan, mujizat pasti terjadi. Tidak mustahil ketika kita berdoa jemaat disembuhkan. Tidak mustahil ketika kita mengajak mereka berbicara yang mereka dikuatkan kembali.
tidak mustahil di masa PSBB ini teman-teman kita mulai jarang beribadah. Mereka tidak lagi berdoa. Nah, ketika kita telepon, kita ingatkan, kita ajak mereka berdoa, iman mereka dibangkitkan kembali. Jadi 3 hal ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Saudara. Sekarang bagaimana? Berapa kali saya ulangi. Kita belum tahu ke depan bagaimana. Memang sudah ada wacana new normal. Bagi saya ini tatanan baru. Apa itu? Kita nggak tahu bentuknya bagaimana. Tapi beberapa daerah sudah diizinkan untuk beribadah dengan batasan-batasan. Ada yang mengatakan ya di media cetak, di media elektronik juga disebutkan anak-anak dan orang-orang lanjut usia nggak boleh beribadah. Nah, sebab itu saya katakan kepada teman-teman, ibadah online ini nggak berhenti. Kalau nanti sudah diizinkan lagi kita beribadah secara fisik, ibadah online ini tetap berjalan. Bahkan mungkin perlu terus kita tingkatkan. Dan tidak mustahil anak-anak yang tidak bisa beribadah ini perlu dijangkau. Anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang mengerti apa itu soal streaming, soal online, soal bagaimana membuat video yang bagus, konten yang bagus, bisa membuat konten yang bagus dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu, pada orang-orang tua yang tidak bisa beribadah. Jadi bagi saya ini nggak berhenti, justru harus semakin ditingkatkan. Mungkin peralatannya harus ditingkatkan, ya. Kalau yang kurang harus ditambah. Bukan soal bertambahnya jiwa, enggak di gereja, karena gereja dibatasi hanya 40%, hanya sekian persen, ya malah nggak bisa banyak. Tapi sebaliknya orang-orang yang diselamatkan harus terus bertambah. Ini bagi saya. Jadi bagi saya masa PSBB ini, masa pandemi ini, kita harus dimurnikan, memiliki pemandangan yang baru, memiliki tatanan baru. Kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya apa? Kita makin bertumbuh, bukan makin berkurang. Ya, jadi ke depan kita memang nggak tahu, tapi mari kita tingkatkan. Yang masih have harus ada. Kemudian yang should have mari kita tambah, karena kalau tidak ada kurang. Jangan sekali-kali yang nice to have itu, yang nice have itu jadikan yang utama, karena itu hanya tambahan, itu hanya sebagai akibat. Ya, mari ke depan Bapak Saudara, memang kita tidak tahu bagaimana jadinya nanti. Tapi saya tetap berdoa agar ke depan, walaupun orang-orang percaya yang beribadah di gereja bisa saja berkurang, tetapi orang-orang yang diselamatkan justru harus makin bertambah. Kenapa? Tidak mustahil tetangga-tetangga orang percaya yang mungkin bukan anggota gereja, mereka dalam kesusahan, mereka dalam penderitaan. Tetangga ini ladang yang baik, ladang yang subur untuk kita membagikan berita Injil kepada mereka, agar mereka juga bisa selamatkan. Apakah karena mereka nanti pergi gereja? Bisa saja. Tapi kalau tidak pun nggak apa-apa. Karena bagi Tuhan bukan anggota gereja yang diutamakan. Bukan seberapa banyak jumlah anggota gereja, bukan seberapa banyak besarnya gedung gereja. Gedung gereja menjadi tidak penting lagi. Kenapa? Karena yang penting adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini ke depan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu tetap berdoa supaya setiap orang percaya memiliki roh yang baru, batin yang baru. Izinkan roh Allah tinggal dalam hidup kita, memperbarui hidup kita, bukan memperbarui dari luar, tapi memperbarui dari dalam. Sehingga setiap orang percaya tanpa harus dituntut, tanpa harus diperintah, tanpa harus didorong-dorong, tanpa harus dihimbau, dengan kesadaran mereka sendiri. Mereka mulai bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bersekutu walaupun tidak dapat secara fisik, secara online. Lalu doa. 3 hal ini yang utama. Berikutnya berbagi kasih. Tadi saya sebutkan, berbagi kasih itu bukan cuma materi, bukan cuma duit, bukan cuma sembako, tapi lewat mendoakan, lewat menghibur, lewat memberi kekuatan dan sebagainya. Dan yang ketiga, memang nice to have, tapi kalau ada pasti lebih baik.
Dan saya percaya kalau dua hal yang utama kita kerjakan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ini sebagai akibat pasti akan terjadi. Dan tidak mustahil orang yang tidak akan sembuhkan. Orang yang lemah dikuatkan. Orang yang susah dihiburkan. Bapak Ibu Saudara, ini ke depan yang saya harapkan untuk setiap anggota gereja kita. GBS Yerusalem Baru. Jangan cuma berharap pada hamba Tuhan, pendeta. Tapi setiap orang percaya harus berdaya guna. Dan itu hanya bisa terjadi kalau setiap orang percaya dipenuhkan Roh Kudus. Kalau setiap orang percaya yang masih harus dikerjakan. Yang should have harus ditambahkan. Yang ketiga, ini sebagai tambahan, sebagai akibat. Pasti akan terjadi dan saya amat percaya Tuhan akan, walaupun dalam masa PSBB, walaupun dalam masa nanti new normal atau tatanan baru. Apa bentuknya saya nggak tahu. Tetapi saya percaya Tuhan akan menambahkan dengan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Amin. Sebentar kita akan makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita periksa diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita kerjakan selama ini? Apakah kita sudah tunduk? Apakah kita sudah taat pada firman Tuhan? Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Saya mengundang para pelayan pujian dan musik untuk mempersiapkan diri. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Perlu Yesus di Hidupku. Perlu Yesus di hidupku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Hari ini jadi keinginan kita semua. Tanganku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku Tak dapat hidup tanpamu. Sama-sama katakan, ku ingin bersamamu selalu. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila kau lalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan hidup kekal kepada kami. Sekalipun kami harus melewati maut, kami tetap percaya Engkau beserta kami. Jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Ya Allahku, jangan pernah. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Sekali lagi, ya Allahku, biarlah ini menjadi keinginan kita semua. Jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Benar Bapa, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Jangan pernah tinggalkan kami. Malah sebaliknya kami rindu Tuhan terus memperbarui hati kami, memperbarui roh jiwa kami, supaya kami benar-benar bertransformasi seperti apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan keinginan kami sendiri. Karena keinginan kami, rencana kami, apa yang kami pikirkan seringkali tidak sejalan dengan kehendak-Mu.
tapi biarlah kami menundukkan diri sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami menundukkan diri seperti kehendak-Mu, kalau kami berjalan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri akan bekerja dalam kehidupan saudara kami. Karena Tuhan turut bekerja dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kami percaya Tuhan itu akan dikerjakan. Dan kami percaya gereja kami, jemaat kami, milik-Mu Tuhan, bukan milik kami. Engkau sendiri akan mengerjakannya, Engkau akan mimpin, dan Engkau akan menambahkan dengan jumlah besar orang percaya. Bukan untuk kepentingan sinode, bukan untuk kepentingan nama gereja, tapi semata-mata buat kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mau makan roti dan minum anggur perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya pada roti ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati tubuh-Mu. Tubuh-Mu boleh menguatkan kami, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita angkat cawan anggur dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara yang di rumah percaya bahwa anggur ada persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Makasih Tuhan. Makasih. Kami percaya Tuhan, darah-Mu sudah mengalir dalam darah kami. Tubuh kami sudah menyatu dengan tubuh Kristus. Dan kami percaya setiap orang, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bilur-bilur Kristus sudah memberikan kesembuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus, yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami, yang sudah ada dalam kehidupan kami, yang menjamin hidup kami, yang termeterai dalam kehidupan kami, akan terus memimpin kami untuk setiap hari kami terus diperbaharui sampai serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saudara, mari angkat wajahmu ke hadapan hadirat Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah perjamuan kudus ini. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan bisa minta ibadah ini dari permulaan sampai pada menjelang akhirnya ini. Turunkan berkat rahmat kasih setiamu kepada setiap kami, baik kami melayani tempat ini maupun setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kiranya berkat damai sejahtera Allah, kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus nanti saya memberkati Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Baik dengan berkat-berkat kesehatan, berkat pertumbuhan iman, serta berkat-berkat kehidupan hidup, kehidupan sehari-hari, dan semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang patut dipuji, semua disebut kebajikan, berlimpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya mulai hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik aku.
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, keramasan